Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liz, saya seorang ibu rumah tangga dan juga seorang perawat di rumah sakit swasta di Jakarta. Selain saya bekerja sebagai perawat, saya juga punya sedikit hobi, yaitu mulai nanam-nanam. Ini sebenarnya hobinya udah lama. Semua tanaman saya suka, cuman belakangan ini kan banyak nih yang keluar nama kayak keladi yang lagi naik daun. Dulu sempat anthurium naik daun saya punya, tapi sekarang udah mati karena kebanjiran. Sekarang mulai keladi dan aglonema. Tapi selain keladi, saya sebenarnya lebih suka mawar sama miana. Tapi berhubung tetangga dan teman kerabat dekat punya keladi, ya saya minta mereka satu-satu. Ada juga beberapa yang saya beli. Begitupun aglonema, ada yang saya minta ke teman, ke tetangga, ada juga yang saya beli. Koleksi saya nggak banyak, tapi ini bikin saya senang karena setelah beraktivitas seharian bekerja di rumah sakit, kadang saya pulang lihat nyiram tanaman, lihat yang seger-seger, jadi lelah saya hilang. Kalau saya bikin ini sih dari Oktober ya, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, udah 5 bulan ini saya mulai nanam-nanam lagi. Dari awal saya tanam itu, saya ngerombak euphorbia saya yang dulu banyak, jadi saya buang-buangnya, saya ambil sedikit-sedikit. Jadi saya repotin ulang. Jadi ada beberapa yang saya tanam awal itu, miana. Tujuan profit gak ada. Sebenarnya sih tujuannya adalah untuk refreshing. Karena refreshing keluar kota kan sekarang udah susah nih. Jadi bikin sedikit lah tanaman sih dia buat refreshing, buat nyegerin diri. Jadi lihat yang hijau-hijau, lihat yang warna-warni itu jadi pikirannya lebih fresh, lebih tenang. Itu aja sih. Kalau kemudian nanti profitnya bisa, ya semoga, mudah-mudahan insya Allah. Lahan luas sih sebenarnya untuk area Jakarta ini agak sulit ya. Jadi awalnya ini lantai 2 saya bingung mau saya apain. Jadi daripada kosong melompong, akhirnya saya pikir, oh yaudah kita tanemin aja. Tanemin dengan tujuannya ini jadi lahan hidup. Lahan hidup yang bisa bikin kita relaksasi sejenak. Terus lantai 2 sebenarnya sih kalau masalah sinar matahari, kalau saya saat kemarau sih memang terik banget ya. Kalau sekarang kan musim hujan nih, lahan sih nggak harus yang gede-gede aja, kita maksimalkan lahan yang ada aja. Lahan saya ini nggak gede, paling 2,5 kali nggak nyampe 2,5, kayak cuma 2 meter kali 6 ya. Media tanam saya masih campur dengan tanah, tapi ada beberapa yang saya pakai sekam bakar sama sekam mentah sih. Ada beberapa yang kayak saya pakai buat di melati Belanda, ini saya masih pakai tanah. Yang lain sih sudah mulai saya pakai sekam bakar karena memang lebih ringan dan lebih enak buat ininya. Dia juga nyimpen airnya dan poros airnya untuk aglonema lebih bagus sih. Yang lainnya masih saya campur dengan tanah sama pupuk kandang. Saya campur, jadi medianya sebulan sekali, 2 minggu sekali saya pakai NPK 1616. Lalu saya pakai campur dengan pupuk kandang. Setiap 1 bulan sekali saya agak korek-korek sedikit tuh ya, campur dengan pupuk kandangnya biar tanamannya tetap sehat, subur. Terus penyiraman juga saya lakukan 2 kali sehari. Kalau musim hujan gini, kalau hujan ya nggak usah. Yang paling gampang perawatan itu miana. Miana tancap dikit, yang penting media tanamnya bagus, penyiraman 2 hari sekali, dia akan tumbuh subur. Agak-agak sulit itu adalah aglonema. Aglonema itu butuh media tanam yang poros air, terus dia nggak mau yang padat-padat. Jadi kita harus perhatiin kalau udah mulai dia padat, kita harus korek-korek lah atau kita bongkar-bongkar. Selebihnya sih menurut saya tanam ini nggak terlalu rumit tanamannya, karena itu yang saya pilih biar saya juga nggak bingung untuk ininya, perawatannya. Bilang agak sulit nanam itu, nggak sulit ya, unik tuh. Yang rasanya Hipoetes ini saya bingung kadang
ini udah mulai mendingan, sehat. Sebelumnya waktu saya bawa itu kecil banget. Terus saya repotting ulang pakai sekam bakar. Saya kasih pupuk kandang. Saya nggak pakai pupuk organik. Ini sempat mati, terus dia hidup lagi. Saya baca-baca di Google, YouTube. Perawatannya agak sedikit simpel sebenarnya, tapi kok saya ngejalanin agak sedikit rumit ya buat saya, karena beberapa Hippoetes saya ada yang mati. Jadi saya sampai saat ini kalau buat saya Hippoetes ini yang membuat saya agak sedikit punya kerja keras sedikit, karena bagus, cakep, tapi memang perawatannya sedikit agak jelimet. Untuk teman-teman semua yang mau mulai tanaman ini nggak harus modal banyak. Nggak harus modal banyak sebenarnya, cukup kita nanam yang mudah aja. Kalau saya pribadi misalnya ada teman-teman yang mau kesini mau minta, silahkan, kayak seperti ini Ana yang gampang. Bahkan ada beberapa loh yang saya bawa dari tempat saya kerja, seperti ini. Saya suka banget apa yang namanya Bougainville. Ini sama tukang kebun tempat saya kerja itu, saya minta dipotekin, stekin. Ini dulu saya stek di bulan November, sampai sekarang udah mulai tumbuh banyak. Ini saya nggak perlu modal banyak-banyak, potnya pun bekas repotting yang dulu, euphorbia yang dulu yang saya udah buang. Sekarang alhamdulillah udah jadi sebesar ini. Jadi sebenarnya untuk memulai sebuah taman kecil dalam rumah tidak harus banyak modal banyak, hanya siapkan pot pun boleh bisa pakai yang bekas-bekas, misalnya kaleng cat, atau misalnya ember yang udah pecah. Tanah juga ya sebenarnya saya nggak harus tanah yang tanah merah atau apa, tinggal campur sekam bakar yang harganya nggak terlalu mahal, menurut saya 15.000 sekarung cukup lah ya untuk berapa pot. Manfaatkan tetangga yang punya beberapa pohonan yang sudah banyak, jadi kita bisa membuat penghijauan di sekitar rumah kita. Statement terakhir saya adalah, masa pandemi ini pemerintah mengharapkan kita untuk tidak terlalu sering keluar rumah, bahkan untuk kegiatan refreshing pun benar-benar amat sangat dijaga. Kalau nggak yang penting-penting banget ya nggak usah keluar yang jauh-jauh. Makanya saya sarankan kita orang yang tadi yang nggak suka tanaman dengan menyarankan hal ini sebenarnya akan merasa terhibur ya, paling tidak merefresh sejenak pikiran-pikiran kita yang udah penat, apalagi menyalurkan emosi kita. Terus terang bahagia loh ngeliat tanaman kita yang tadinya udah layu terus hidup lagi, itu seneng banget. Gak usah gitu, lihat tumbuh tunas yang seperti ini aja kita udah bahagia banget. Jadi bahagia itu sederhana, tidak harus sesuatu yang mewah. Lihat tunas tanaman kita aja udah seneng banget, apalagi nanti udah tumbuh subur. Itu adalah suatu keberhasilan yang nyata. Jadi menurut saya bahagia itu sederhana. Terima kasih.